Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning ibu-ibu di Breakfast for Your Heart. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dan masih dengan kebiasaan kita yang selalu luar biasa. Di hari Jumat akan ada couple trainer yang menemani kita. Jadi ibu-ibu yang lagi bisnis dan lagi usaha, nggak hanya sukses di bisnisnya nih, tapi juga juga urusan rumah tangganya sukses insya Allah. Dan bagaimanakah bisa mencapai kesuksesan seperti couple planner di hadapan kita ini, merah putih dengan baju yang berbeda. Nah, bagaimanakah? Insya Allah ramuannya akan kita dengarkan pagi ini. Teteh, Kak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi kayaknya sehat deh. Udah berapa ribu langkah, Teh? Hari ini Teteh sudah 6.092 langkah. Masya Allah. Segera tercapai nih kayaknya targetnya Teteh. Dan Iya Teh, dong. nggak punya uang, tapi tidak bertengkar. Kebanyakan nggak punya uang itu bertengkar. Kemarin ngecek lagi jumlah perceraian semakin naik nih di pengadilan agama. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi pelajaran besar ya Teh. Kenapa sih gara-gara nggak punya uang tuh bertengkar? Dan kenapa Teteh tidak punya uang kok nggak bertengkar? Kok aneh ya nanya gitu. Oke Teh, mangga Kang Deki dan Teteh, kami sudah tidak sabar nih mendengarkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di IIDB Networking dan teman-teman juga yang ada di fanpage ya. Saya sudah siarkan langsung di fanpage dan menarik sekali nih. Saya itu kan agak jarang juga ya manage fanpage dan sekarang sudah mulai agak lebih aktif dan siaran tentang couple planner atau siaran tentang ngomongin tentang rumah tangga. Ternyata penontonnya lebih banyak kalau di fanpage ya. Waktu itu saya ngomongin tentang berbeda tapi tak bertengkar, itu yang nonton tembus lebih dari 100 orang. Ya, tapi kalau ngomongin bisnis ya paling cuma 7 orang. Jadi saya ngelihat bahwa mungkin ada kehausan tersendiri ya untuk bicara tentang couple planner yang bukan couple planner juga ya, intinya sih suami istri ya, karena tidak semua pasangan suami istri itu adalah couple planner, tapi ya couple ya. Dan teman-teman, saya dengan Kang Deki itu sudah 14 tahun dan saya selalu bilang bahwa kami tidak berantem kalau miskom ada, dan itu bisa dihitung 4 kali ya terkait dengan miskom itu. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa saya dengan Kang Deki itu, ini kan ngomongin tentang finansial ya, selalu baik-baik saja tentang finansial, tapi dalam kondisi kami uang yang bertaburan ataupun ternyata nggak punya uang sama sekali, bahkan pernah saya mau menerima penghargaan saja nggak punya uang cuma 50.000 waktu itu karena kondisi memang lagi bangkrut. Dan akhirnya pinjam uang 300.000 untuk berangkat ke Jakarta. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak panik, tidak khawatir, dan tetap saja kita jalankan aktivitas rumah tangga dalam kondisi nggak punya uang pun dengan sebaik mungkin. Tentu ini tidak mudah ya teman-teman ya, karena banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga itu terjadi, kebanyakan adalah masalah ekonomi ya. Tapi kalau Kang Deki sih sebenarnya bukan masalah ekonomi ya, kalau kata Kang Deki bukan masalah ekonomi Bun yang membuat pasangan rumah tangga itu goyah gitu kan, tapi ada masalah lain gitu kan. Nah, marilah kita dengarkan dari Kang Deki apa sih yang sebenarnya terjadi di couple-couple yang lainnya yang kemudian memutuskan untuk bercerai, dan bagaimana kami menghadapi kondisi keuangan yang sulit ya, tetapi kami tidak menjadikan kondisi keuangan itu sebagai ladang untuk berantem atau ladang untuk pecah belah gitu ya. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Selamat pagi semua yang menyimak baik di Telegram maupun di fanpage mengenai tema tema pagi ini. Meskipun gak punya uang tapi tak berantem. Ya, ini menarik karena mau tidak mau selama kita ada hidup di dunia ini pasti memerlukan uang. Nah, bagi sebagian orang uang menjadi sumber kebahagiaan, sekaligus uang juga bisa menjadi sumber malapetaka. Jadi bagaimana menyikapi ketika ada uang dan ketika ada uang, itu sebetulnya kuncinya. Jadi kalau misalkan sedang ada uang, rumah tangga baik-baik saja, tapi ketika tidak ada uang, rumah tangga tidak baik-baik saja, ini menjadi pertanyaan besar. Landasan berumah tangganya apakah hanya dilandaskan pada faktor ekonomi dan keuangan saja? Padahal kehidupan yang dijalani hari demi hari antara pasangan suami istri kan tidak hanya bergelut dengan uang. Memang uang bukan segalanya, tapi saat ini segalanya perlu uang, gitu kan. Nah, ini diperlukan kerjasama sebetulnya, teamwork yang kompak antara suami dan istri. Bagaimana menyikapi ketika ada uang, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengatur dan mengelola uang, pun begitu juga ketika tidak ada uang, apa yang harus dilakukan oleh keduanya, bukan hanya salah satu. Karena rumah tangga itu menjadi bagian satu tim yang tidak bisa dilepaskan antara suami dan istri. Dulu ketika Inscript sedang mengalami kejatuhan, tadi kata Teteh kita sempat bangkrut ya. Bahkan rekening uang saya itu hari ini bisa buat beli makan, besok belum tentu gitu. Kita mengalami hal-hal seperti itu. Bahkan untuk operasional perusahaan pun banyak yang ditunda-tunda karena tidak ada uangnya. Apa yang kami lakukan saat itu? Kami diskusi. Jadi saya dan Teteh lebih intens diskusi. Apa yang dibicarakan, bukan membicarakan masalahnya, bukan membicarakan ini nggak ada uang gitu, bukan membicarakan ini pembayaran banyak, bukan lagi membicarakan gimana ini harus dibayar, harus dibeli gitu. Nah, kalau yang dibicarakan itu yang jadi adalah kemumetan. Malah yang saya sama Teteh bicarakan adalah oke, sekarang lagi nggak punya uang, omset lagi turun banget, pendapatan kita lagi anjlok, apa yang bisa kita lakukan? Maka yang saya lakukan sama Teteh adalah berbagi tugas. Waktu itu saya bilang sama Teteh begini kurang lebih ya, Bunda jangan mikirin soal uang, Bunda fokus saja ke inovasi, bikin produk baru, maintain klien, promo-promo, apa yang bisa dilakukan sekiranya untuk mendatangkan uang. Urusan uang, operasional, pembiayaan, kebutuhan, biar jadi urusan saya. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Supaya masing-masing fokus. Teteh fokus dengan produk, inovasi, sales, marketing. Enggak diganggu dengan pikiran bagaimana harus bayar ini, harus bayar itu. Perlu ini, perlu itu. Nggak pusing di sana. Saya yang akan memikirkan bagaimana nih saya bisa bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan walaupun dengan meminjam. Jadi hampir setiap bulan ya, saya kalau akhir bulan itu kontak sahabat-sahabat saya teleponin satu-satu, minjem uang gitu buat bayar gaji karyawan terutama ya. Jadi minjem kadang nggak dari satu orang juga, kadang dari beberapa orang, dari si A sekian, dari si B sekian dikumpulin sampai bisa gitu. Nah terus begitu sampai Teteh bisa menghasilkan lagi, bayarin lagi segera ke utang itu. Bahkan pernah ya ada sahabatnya beliau ya, namanya itu Pak Riki ya, Riki, sahabat dari SMA. Waktu itu suami saya bilang aku butuh uang nih untuk gajian karyawan. Terus Riki itu nih bawa BPKB mobil, sampah mobilnya ya dikasihin ya ke kita. Dan itulah ya peran sahabat itu. Dan Kang Deki nggak pernah meminta saya untuk meminjam uang ya. Jadi Kang Deki hanya minta saya fokus pada apa yang akan kamu lakukan, solusinya. Nah,
dengan begitu akhirnya saya fokus pada inovasi gitu kan, bagaimana bisa menghasilkan kembali karena saya adalah di marketing. Kang Deki ngurusin yang uang yang cuma segitu-gitu aja. Ya walaupun Kang Deki ini manage uang, uangnya juga nggak ada. Makanya solusi waktu itu ya kita berhutang, tapi ya kita punya target bagaimana kita bisa membayar utang tersebut. Dan sampai sekarang mereka yang minjemin uang juga jadi teman baik kita ya. Sampai sekarang nggak ada tuh namanya karena utang kemudian kita jadi pecah persahabatan, nggak ada. Karena kami komit ya utang dan itu akan dibayar kapan ya. Nah silakan Kang cerita lagi. Ya, jadi masalah itu sering terjadinya bukan ketika banyak uang kan ya. Ya. Kalau banyak uang mah biasanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika tidak ada uang. Malah, nah ini yang harus jadi kesempatannya. Ketika tidak ada uang, harusnya hubungan suami istri itu makin dekat. Ingat ya rumus segitiga itu. Ada yang belum tahu mungkin ya, rumus segitiga itu Allah ada di ujung atas. Suami ada di sudut yang sini, istri ada di sudut yang sini. Nah, ketika tidak ada uang, harusnya hubungan suami istri itu semakin mendekat. Kalau hubungan suami istri jauh, kiri dan kanannya jauh, maka makin jauh juga dari Allah. Coba mendekat pada Allah, lebih dekat lagi. Suami istrinya mendekat ke Allah, dua-duanya mendekat. Nah, suami istri itu akan lebih dekat ketika mendekat kepada Allah. Nah, memang akan terasa terlalu idealis ya, kalau saya katakan ya, minta sama Allah, karena semua Allah yang ngatur. Memang terdengar idealis, tapi itulah yang harus dilakukan. Karena semua sudah ada yang mengatur. Jatah kita itu sudah Allah tentukan. Tugas kita kan hanya berikhtiar. Bagaimana mendapatkannya, bagaimana cara menjemputnya, dan bagaimana juga cara mengelolanya. Jadi, kalau salah satu bagian rezeki itu dalam bentuk harta dan uang, harus dimulai dengan proses yang ahsan, yang benar. Sesuai syariat, prosesnya benar, dilakukan dengan cara-cara yang benar, dan tentu saja dimulai dengan niat yang benar. Nah, ketika dapat uang pun, cara pengelolaannya juga harus benar. Supaya apa? Supaya berkah. Jadi, besar dan kecil uang itu kan relatif. Tetapi kalau yang kita minta keberkahan dari Allah, uang kecil jadi cukup, uang besar jadi manfaat. Gitu. Kalau tanpa keberkahan, uang kecil jadi ribut, uang besar jadi habis, nggak jadi apa-apa. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan berikutnya adalah selalu bersyukur. Bersyukur meskipun kondisi kita, saya sama Teteh, kondisi usaha lagi bangkrut, nggak punya uang. Cari apa yang bisa disyukuri. Ketika bangun tidur pun kita sudah bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun tidur itu sudah bersyukur. Lalu kita bersyukur lagi, masih bersyukur ya hubungan suami istrinya masih baik, lihat anak-anak masih sehat, lihat kita masih punya rumah tempat berteduh, alhamdulillah perbanyak, apalagi yang bisa disyukuri, cari dulu. Cari, kalau kita disibukkan dengan mencari apa yang bisa kita syukuri, maka kita tidak akan pernah punya waktu untuk melihat keburukan apa yang ada pada diri kita dan pasangan kita, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam bisnis. Jadi perbanyak dulu syukur. Nah, setelah syukur berikhtiar, baru sabar. Sabar apa yang sabar? Proses itu kan namanya juga proses. Tidak bisa instan. Bahkan mie instan saja yang disebut instan, mau dimakan harus dimasak dulu. Harus diproses dulu baru bisa dimasak. Nggak ada yang benar-benar instan gitu. Nah, kalau dengan tidak adanya uang, malah jadi perpecahan antara suami dan istri, ini sangat disayangkan. Coba kalau suami istri itu berada pada kesadaran penuh, tawadu dan berserah diri kepada Allahnya. Kalau berada pada kesadaran penuh itu artinya begini: ikhtiar sudah dilakukan, usaha sudah dijalankan, doa sudah dipanjatkan, tapi kenapa kok masih belum berhasil juga? Nah, disinilah diperlukannya kita berhusnuzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana kalau ternyata Allah menakdirkan, Allah gitunya orang Sunda. Ternyata Allah menakdirkan pasangan suami istri ini nggak punya nih jatah banyak uang di dunia, tapi Allah simpan kekayaan mereka itu untuk nanti di surga. Kan kita tidak pernah tahu gitu.
lebih berharga mana? Lebih baik kita susah-susah di sini, tetap ikhlas, tetap sabar, tapi nanti kita akan menjemput panen hasil kerja keras kita di dunia itu nanti di surga kan. Masya Allah kalau memang begitu. Nah kebanyakan tuh hanya berpikir kesulitan yang dihadapi sekarang adalah akibat dari salah satu pasangan. Misalkan suami yang menyalahkan istrinya karena tidak bisa menghasilkan uang banyak. Ya ada suami itu menghasilkan uang tapi nggak banyak, itu pun jadi masalah buat istri yang kurang bersyukur. Nah, besar kecilnya apa yang dilakukan suami itu dengan keikhlasannya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, bawa uang ke rumah, hasil rezeki hari itu sedikit. Bukannya disambut sama istri, bukannya ditanya mau minum apa, disambut dengan senyuman. Begitu suami ngasih uang yang sedikit, malah mengkerut alisnya si istri teh, lalu disodorkan dengan daftar tagihan, ini yang harus dibayar, ini yang harus dibeli, berebet ke bawah panjang jumlahnya dibandingkan dengan uang yang diterima yang tidak seberapa. Nah itu yang menjadi pemicu. Udah mencapai suami teh pulang ke rumahnya ingin istirahat dulu, ingin bercengkrama dengan istri, bermain-main sama anak, melepas penat. Datang ke rumah disediakan itu daftar tagihan. Aduh, kebayang ya suami teh bagaimana gitu di luar. Sudah kita tidak pernah tahu apa yang dihadapi di luar teh, menghadapi orang seperti apa. Kalau ibu-ibu diam di rumah merasa capek, terus mengurus anak, rumah tangga, membersih rumah, masak juga gitu, bisnis juga gitu. Suami kerja di luar pulang bawa uang sedikit, ibu tidak pernah tahu apakah suaminya kalau yang kerja di kantor, ketika di kantor dia dimarahin sama bosnya karena melakukan kesalahan, karena ketika bekerja pikirannya tetap ada di rumah memikirkan istrinya yang pusing juga harus membayar ini itu, akhirnya kerjaannya salah, dia dimarahin sama bosnya. Atau yang bekerja di luar dia mengalami kendala, misalkan lagi naik motor bannya pecah, dia harus mendorong ban gitu, panas-panas siang-siang, cari tukang tambal ban gitu. Itu tuh menguras energi, pikiran dan emosi. Nah, banyak sekali kendala yang terjadi di luar. Nah, cobalah itu yang disambungkan dulu komunikasinya. Apapun yang terjadi masalah dalam rumah tangga tidak akan menjadi masalah kalau itu dibicarakan dengan hati yang dingin, pikiran yang jernih, fokusnya pada solusi bukan pada masalah. Saling membantu satu sama lain sebagai teamwork, sebagai sebuah tim yang kompak bagaimana mengatur rumah tangga supaya begini. Kalau udah mah nggak punya uang ya, uang nggak punya, rumah tangga juga acak-acakan, ruginya jadi 2 kali. Tapi kalau uang nggak punya, tagihan banyak, tapi suami istri tetap harmonis, kan ada jalan untuk refreshing jadinya. Gitu. Di rumah teh nggak usah pergi ke taman rekreasi kemana, refreshingnya sama pasangan saja gitu. Bisa melepas stres, bisa melepas penat gitu. Nah, itu yang harus menjadi poin utama. Kenapa kalau saya sama Teteh ketika nggak punya uang tapi kita berantem, syukur. Banyak-banyak yang harus disyukuri. Lalu sabar, tetap ikhtiar, dan diskusikan apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam pikiran kita. Jangan-jangan semua dipicu karena buruk sangka sama pasangan. Jangan-jangan kita yang berasumsi sama pasangan, sehingga asumsi itulah yang menjadi bahan bakar setan. Pikiran negatif kita lah yang menjadi bahan bakar setan untuk meniup api kecil itu menjadi besar di dalam diri kita. Kalau apinya sudah membara, makin penat pikiran, makin buntu apa yang harus dilakukan, lalu hati juga semakin keruh, maka apa yang terjadi? Emosi pasti. Lihat pasangan, aduh baru lihat sendalnya aja udah kesel nih gitu ibu teh. Ibu dari luar nih, dari mana? Masuk ke rumah ada sepatu si bapak di depan, baru lihat sepatunya udah kesel duluan. Apalagi lihat orangnya itu. Ya, jangan begitu. Nah, kalau orang udah kesel mah aduh, nanti bapaknya ngomong dengan lembut,
"Mah atau Bu, hari ini Bapak uangnya cuma sedikit." Karena pikirannya sudah jelek, langsung saja diberondong dengan kata-kata dan kalimat yang nyerocos. "Cuman segini, cukup buat apa, Pak?" Gitu. Mana syukurnya gitu. "Uang segini mah buat apa?" Gitu. Nah, bapaknya nanti pusing juga nih, kepancing emosinya. "Kamu ya tidak bersyukur." Akhirnya terjadilah konser duet di dalam rumah yang disaksikan oleh anak-anaknya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan mengundang penonton lain yaitu tetangga dan Pak RT pada datang ke rumah karena terjadi kegaduhan di dalam rumah. Nggak baik kalau begitu. Masalah rumah tangga adalah rahasia rumah tangga itu sendiri, nggak boleh keluar. Selesaikan bersama, karena dengan mengikat janji di pernikahan saja berarti sudah menyadari dirinya sama-sama sudah dewasa, sudah siap mengarungi bahtera rumah tangga. Apapun yang terjadi dihadapi bersama, resikonya apapun diterima bersama, mau manis mau pahit, mau susah mau senang, semua harus dihadapi bersama. Kompak di dalam rumah tangga lebih baik daripada saling menyalahkan satu sama lain. Ya, ada kayak gini juga ya. Misalnya couplepreneur nih ya, awalnya ibunya dulu atau istrinya dulu yang dia menjadi pebisnis gitu ya. Lalu kemudian dia merasa perlu bantuan, akhirnya dia menarik suaminya ke dalam bisnisnya. Nah, pada saat bisnisnya lagi drop, itu bisa terjadi pertengkaran juga gitu kan. Misalnya jadi saling menyalahkan, kata suaminya, "Ya kamu sih nyuruh saya keluar kerja kemudian di bisnis. Sekarang kan apa? Bisnis kita kan kayak begini, nggak menghasilkan uang." Istrinya juga kemudian, "Ya udah tuh kalau gitu kamu cari uang lagi." Nah, hal-hal seperti itu katanya sih banyak juga terjadi di couplepreneur, dan menyiasatinya seperti apa ketika bisnisnya lagi manis mereka harmonis, bisnisnya nggak manis pun mereka tetap harmonis. Ya, ingat saja bahwa bisnis itu tidak mudah. Dari awal harusnya sudah paham. Ketika terjun ke dunia bisnis, apalagi suami istri ya kayak saya sama Teteh, harus paham bisnis sendiri itu tidak mudah, menghasilkan uang sendiri itu tidak mudah. Beda dengan waktu jadi karyawan ya, kita kerja di jam kerja, dapat uangnya kan bisa dibilang pasti setiap tanggal gajian. Tetapi kalau sudah terjun ke bisnis, harus dengan penuh kesadaran juga bahwa bisnis tidak mudah, dan dalam bisnis itu ada naik turun seperti roda yang berputar, itu benar. Kadang omset lagi bagus, bisnis lagi bagus, banyak uang, semua jadi harmonis. Tapi ketika bisnis lagi jelek, uang lagi nggak ada, omset lagi turun, bisnis acak-acakan, jangan tidak harmonis. Karena selama itu berputar, insya Allah nanti juga akan balik lagi ke atas gitu, akan balik lagi jadi lebih baik lagi malahan. Kembalinya ke titik nol itu bukan dari nol yang dulu, tapi nol yang baru lagi, karena selama dari nol sini sampai sini itu udah ada pengalaman, udah ada ilmu baru, udah ada klien baru, semua yang baru. Mulai dari nolnya, udah bukan nol yang lama. Ketika terjadi krisis di bisnis bersama, coba diskusikan sama pasangan itu, mengingat-ingat masa lalu aja. Ingat nggak waktu bisnisnya lagi bagus, kita punya uang jalan-jalan kemana, kita punya uang beli apa gitu. Sekarang barangnya masih ada kan di rumah gitu. Jadi ingat saja ke sana. Nah, kalau dengan begitu, jadi nggak ada waktu kita untuk saling menyalahkan, karena rezeki yang Allah titipkan kepada suami dan istri itu menjadi satu paket. Ya. Kalau rezekinya untuk pasangan saya sama Teteh hari ini 10 juta, nah bukan tiba-tiba, dari jatahnya 10 juta ternyata Teteh dapat menghasilkan 4 juta, lalu saya menghasilkan 6 juta, ditotalkan 10 juta. Tapi bisa jadi 10 juta itu datangnya cuma dari saya aja. Teteh nggak menghasilkan apa-apa, saya dapat uang 10 juta hari ini, kan untuk bersama juga. Ataupun sebaliknya, saya nggak bisa menghasilkan apa-apa hari ini, Teteh yang dapat 10 juta hari ini, kan tetap aja totalnya 10 juta. Karena tidak bisa dipisahkan, suami dan istri itu menjadi satu kesatuan, paket gitu itu mah. Ya,
Satu lagi ya, kan dalam kondisi bisnis yang lagi nggak bagus, uang nggak bagus, beberapa di antara emak-emak pebisnis itu merasa bahwa ketika mereka mau belajar itu sering sama suami minta, udahlah jangan dulu belajar, jangan dulu beli buku, jangan dulu beli apa, kita kan lagi nggak punya uang. Tetapi saya ngerasa bahwa dukungan Kang Deki ketika kami lagi bangkrut, saya tuh ya sampai berangkat ke Jakarta, gendong anak ya, waktu itu ya Amar, terus karena waktu zamannya bangkrut itu saya lagi hamil Amar, kemudian dan saya mulai tahu mentoring, coaching itu ya pas bangkrut gitu, pas Amar udah lahir. Dan pada waktu itu saya ngerasa bahwa ketika saya membutuhkan uang untuk belajar, ya saya harus berangkat ke Jakarta nih, saya mau ada mentoring gratis atau apa. Itu Kang Deki tidak pernah melarang saya gitu, ayo belajar gitu. Kalau misalnya Kang Deki nggak ikut pun, misalnya waktu itu Bunda bisa dianterin sampai ke mana? Travel, kemudian berangkat sendiri ke sana. Kadang-kadang saya pakai, waktu kita kehilangan mobil pertama itu 2011 ya. 2011 itu kami udah nggak punya mobil lagi, dan kemana-mana saya pakai ojek, pakai angkot, pakai bajai gitu kan, sampai keringetan. Dan Kang Deki karena memang meminta saya untuk fokus untuk menciptakan inovasi, fokus untuk bergerak mau bikin apa lagi, dan kamu udah, pokoknya kalau mau belajar, belajar aja. Nggak tahu uangnya dari mana, pokoknya kamu berangkat belajar. Saya dibekali dan kemudian belajar. Dari situ teman-teman, awal kebangkitan kami, dimana kami berbagi tugas, saya fokus untuk belajar dan menemukan hal-hal baru, kemudian Kang Deki ngatur uang. Walaupun waktu itu uangnya juga ya nggak ada juga gitu ya, tapi Kang Deki juga akhirnya bersama teman-temannya, saya masih ingat ya temannya yang sangat berperan itu ada Ricky, kemudian ada Alex ya, terus ada siapa ya yang sekarang kerja sama kita tuh, siapa, yang mana? Egi gitu ya, teman-teman beliau yang teman-teman SMA yang itu kompak banget. Waktu kami bangkrut itu Kang Deki banyak pinjem uang ke dia, dan sekarang itu pada saat kami lagi bagus-bagusnya gitu ya, kalau ada temennya yang kan itu ya bisnis itu naik turun, temennya bilang saya butuh uang, kami udah nggak ngutangin lagi gitu. Sejak kami keluar dari utang, saya dan Kang Deki itu komit bahwa kami tidak akan mengutangkan dan tidak mau berutang lagi. Jadi kalau misalnya ada sahabatnya Kang Deki, ada temennya Kang Deki yang memang mau pinjam uang, biasanya kami kasih. Butuh berapa? Oh butuh 10 juta misalnya. Oke, aku Kang Deki transfer 5 juta dan anggap itu adalah biaya bukan biaya ya, pertemanan atau persahabatan saling bantu. Jadi kami merasa banget bahwa pada saat kami bangkrut, kami punya inner cycle yang sangat membantu kami, yang mereka rela untuk mengutangkan, bahkan minjemin mobilnya. Termasuk kalau sahabat saya itu sampai, aduhin, gua sedih banget lu kemana-mana pakai ojek, lu boleh pilih deh mau pakai mobil yang mana. Terus kita pakai mobilnya sahabat aku ya. Terus kemudian sampai cuma seminggu sih kita pakai mobilnya, dan mikir, lah ngapain gitu ya, saya pakai mobil sahabat saya, dan orang-orang juga tahu itu mah mobilnya bukan mobil saya gitu. Jadi apa bedanya gitu? Ya udah sekalian aja bilang sama teman-teman yang inner cycle saya bahwa saya emang sekarang udah nggak punya mobil lagi. Ya sampai teman-teman saya tuh banyak yang nangis loh. Saya kemana-mana naik ojek lagi gitu, kemana-mana keringetan, debuan lagi gitu, bukannya udah back to nol lagi, zero lagi gitu kan. Dan itu kesan-kesan yang sekarang sering kami diskusikan ya. Kalau udah seperti gini lagi, kayak salah satu teman saya itu namanya Dini, dia itu selalu ngasih contoh kepada anak-anaknya, lihat dong kayak Tante Indari itu kemana-mana dulu naik ojek dan nggak pernah ngeluh gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah cerita yang menarik gitu ya untuk sahabat-sahabat saya yang melihat bahwa saya dalam kondisi nggak punya uang pun survive aja. Misalnya kami lagi ngumpul nih, mereka semua bawa mobilnya bagus-bagus, terus tara aku naik ojek gitu ya, aku datang dengan ceria, nggak ada tuh wajahku tuh yang kusut, yang malu atau yang minder. Terus temanku, aduh lu naik apa? Naik ojek gitu kan. Lucu aja, itu kisah-kisah itu yang luar biasa. Dan saya dengan Kang Deki pun pada akhirnya setelah mengalami kebangkrutan, belajar nih bahwa kami itu berbisnis bukan untuk membesarkan gaya hidup kami gitu kan.
tapi bagaimana kami ini belajar setiap saat dari setiap episode bisnis kami. Dan itulah yang kemudian saya bawa dalam selesai kebangkrutan. Sebelum bangkrut teman-teman, saya juga mengalami hal pengen belanja terus. Ya Kang Deki juga, dan Kang Deki juga nggak pernah melarang saya sih sebenarnya, sampai khimar saya itu bisa 3 koper besar. Ya, baju saya itu banyak banget. Setelah bangkrut saya mengalami bahwa bukan itu sebenarnya ya, karakter pengusaha itu bukan itu. Karakter pengusaha itu bukan memperlihatkan kita punya mobil merek apa, punya baju merek apa, atau punya lifestyle yang seperti apa. Bukan itu pengusaha itu, ya. Dan itulah yang menjadi pembelajaran kami semua ya, saya dengan Kang Deki sampai sekarang ini bisa dibilang, saya kalau sama Kang Deki itu, ya kita udah punya uang ini nih, ini mau diapain? Udah nggak ada tuh kepikiran pengen beli mobil merek apa, kemudian pengen beli baju merek apa atau apa. Semuanya itu selalu kami mulai dengan harus ditabung. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu bisnis kita ini up and down-nya kapan. Sehingga ketika misalnya kita down ya, kita sudah punya uang untuk menghandle itu. Ini teman-teman sekedar insight aja untuk teman-teman. Up and down bisnis saya itu tidak hanya dalam 1 kali 2 kali. 2010 saya mengalami down ya, itu memang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, nggak punya uang, minus, lagi balik ke minus. Kemudian waktu saya hamil Aisyah, perusahaan saya kembali down. Ya, karena apa? Karena waktu itu saya lagi hamil, nggak bisa mikir juga mau bikin inovasi apa. Dan waktu itu juga perusahaan sempat goncang juga. Dan akhirnya beberapa karyawan kami pun berhenti gitu kan dari kami. Tapi pengalaman pada waktu itu akhirnya dapat satu kesimpulan, bahwa bisnis tidak lagi bergantung kepada saya. Akhirnya saya mulai rekrut nih banyak anak milenial yang mereka menduplikasi apa yang harus saya lakukan. Sampai sekarang teman-teman mungkin tahu ada Ami, kemudian ada Windy, ada banyak sekali anak-anak milenial di sini yang sangat membantu saya. Ya, pada kondisi lagi down seperti itu teman-teman, yang saya lakukan sama Kang Deki akhirnya bukan lagi minjam, tapi ngabisin tabungan. Nah, karena kami sudah punya tabungan, sehingga akhirnya pengalaman itulah yang membuat kami akhirnya kalau punya uang jangan beliin apa-apa dulu, nabung aja dulu. Ya, kenapa? Karena kita sebagai pebisnis nggak ada yang gaji, dan kita tidak tahu bisnis kita itu downnya apa, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Dan saya tuh selalu terbuka kepada karyawan kami. Bisnis sekarang lagi nggak bagus, dan Teteh sama Akang itu sekarang untuk gaji kalian itu keluarin tabungan. Bahkan kami suka ngomong, sekarang nih tabungan kami udah habis 400 juta untuk gajian gitu ya, karena kondisi kita lagi nggak bagus. Ayo berdoa supaya kita bisa nabung lagi, tapi dengan suasana ceria gitu. Sehingga akhirnya itu yang menyemangati kami semua, bahwa perusahaan bukan lagi milik Kang Deki atau milik saya, tetapi milik kami semua. Ya, dan itulah energi itu yang kemudian membawa Inscript itu terus bertumbuh setiap hari. Karena pemilik perusahaan pada akhirnya bukan hanya saya, bukan hanya Kang Deki. Dan itu saya ambil dan kami ambil, maksudnya saya dan Kang Deki ambil maknanya itu pada setiap kegiatan up and down-nya bisnis selalu ada makna di dalamnya, tanpa mengurangi keharmonisan ataupun keromantisan kami sebagai pasangan suami istri. Kami pisahkan antara peran dan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan juga kami pisahkan antara hak dan peran kami sebagai seorang couplepreneur. Gitu ya teman-teman, Masya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi insight untuk teman-teman yang mungkin teman-teman sekarang masih ada percikan-percikan ketika di dalam rumah tangga karena nggak punya uang gitu di masa pandemi sekarang. Mudah-mudahan dengan cerita saya dengan Kang Deki menjadi penyemangat, atau mungkin ada suaminya juga yang nonton, bahwa ternyata nggak ada masalah tuh dengan nggak ada uang, sepanjang bahwa suami dan istri itu saling menguatkan dan saling mengingatkan untuk lebih banyak bersyukur. Dan kita buka 3 pertanyaan. Oke, Ibu, Masya Allah, silahkan dibuka mute-nya dan sebutkan namanya. Ada yang akan bertanya atau konsul? Ya, saya mau nyapa yang ada di fanpage. Ada Uni Rahmi Mulyani ya. Ini Uni Rahmi ya? Iya. Ya. Halo Uni. Assalamualaikum.
ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Uni ya. Oke, untuk teman-teman yang ada di Telegram, mangga kalau mau nanya jangan malu-malu. Ya, ada dari Miss Inaya. Mangga Miss Inaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Cerita sedikit teh ya. Mungkin 2 bulan ini memang bisnis yang saya jalankan itu down, cuma dari pemaparan Kang Deki tadi saya bisa ambil pelajaran bahwasanya oh iya rezeki sudah ada yang ngatur kayak gitu. Entah itu dari saya entah dari suami, pokoknya setiap bulan itu adalah pemasukan kayak gitu teh adik. Jadi apa ya yang saya dapatkan pagi itu luar biasa sekali. Beberapa hari ini memang saya juga down karena punya masalah. Mungkin saya belum bisa memisahkan antara masalah rumah tangga sama bisnis yang bikin belum bisa balance itu loh teh. Caranya itu gimana teh? Ya, oke. Mbak Ina ya, sebetulnya saya juga samalah kayak perempuan-perempuan lain ya. Baper, sensi, perasa gitu ya. Nah, karena kita itu adalah orang yang seperti itu dan memang dianugerahi oleh Allah itu adalah perasaan-perasaan yang halus ya, yang mudah sensitif, yang beda dengan laki-laki yang semuanya itu pakai akal. Makanya kalau dalam kondisi seperti itu memang peran suami itu sangat penting. Ya, contoh, ketika saya lagi menstruasi, teman-teman juga ngerasain ya kalau menstruasi kita itu hormonnya itu naik turun. Ya itu biasanya tiba-tiba sedih gitu kan, tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba apa. Nah, pada saat ini peran suami juga sangat penting dan alhamdulillah saya punya Kang Deki yang dia memahami itu gitu ya. Dia paham bahwa perempuan itu mungkin tidak se-strong dia gitu kan, tidak berpikirnya itu tidak kadang-kadang tidak masuk akal juga. Nah, di sini saya sering diingatkan sama Kang Deki terkait dengan ayo bun, pisahkan antara peran bunda sebagai seorang pebisnis dan juga peran bunda sebagai seorang istri. Itu harus dipisahkan. Jadi saya selalu di reminder sama Kang Deki. Ya, dan ini juga harus dilakukan oleh para suami karena istri dan suami itu cara menangkap suatu masalah itu pasti berbeda. Ya, kalau istri mah banyaknya nangis, mungkin kalau laki-laki mah banyaknya diem. Tapi bagaimana kalau keduanya itu akhirnya saling memaklumi satu sama lain? Ya, jadi peran suami mudah-mudahan juga ini sangat penting gitu kan, untuk memahami istrinya yang sensitif atau tiba-tiba nangis atau cengeng atau apapun gitu. Tapi bagaimana kemudian suami bisa mendidik istri menjadi lebih strong kayak gitu. Bahkan saya yang ngasih tahu Teteh, Bun, besok atau lusa kamu mau head kayaknya gitu. Saya ngasih tahu dia karena kelihatan. Saya sudah tahu gelagatnya. Kalau sudah mulai ya gitulah, liar pokoknya mah. Kalau yang mau main semua, ya kelihatan. Saya ngasih tahu hati-hati gitu. Hati-hati harus dijaga tuh begitu karena ya perubahan hormon itu pengaruhnya ke emosi, ke mood, ke semangat, ke apa gitu. Saya udah bisa ngebaca gitu karena udah paham lah gitu. Itu mah setiap bulan terjadi gitu. Saya ngasih tahu, dengan saya ngasih tahu, Teteh harus tahu. Oh iya, mungkin itu ya bisa jadi ya. Ya udah gitu. Dan ternyata benar gitu. Jadi ya itulah bagaimana suami kemudian memahami istrinya dan istri juga memahami suaminya dengan karakter fitrahnya. Kita namanya itu diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Gitu Mbak Ina ya. Sama-sama. Oke. Semoga berkenan ya jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya, silahkan dibuka mic-nya dan sekitar namanya. Oke, saya juga mau nyapa yang ada di fanpage. Ada Mbak Mega Sari Safri dari Pekanbaru sudah hadir, Masya Allah. Dan Mbak Rahmi, halo Teteh, pengalaman hebat keren, gak tahu mau bilang apa lagi. Salam Uni, mudah-mudahan menyempatkan waktu untuk ke Bandung ya teman-teman, dan teman-teman yang ada di sini.
Oke, silakan yang mau tanya. Ada Miss Lina, silakan Miss Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu agak riskan kalau mau membicarakan masalah atau bertanya masalah rumah tangga ya, karena walaupun bagaimana itu adalah hal yang harus dilakukan dalam rumah tangga itu sendiri gitu ya. Tapi ya kadang-kadang perlu mungkin solusi dari yang lain ya. Saya tuh sudah terdidik dari orang tua itu hidup apa adanya ya, sederhana mungkin gitu. Alhamdulillah kami belum pernah merasakan bangkrut, tapi memulai dari nol pernah, karena kita memang dari nol ya. Ibarat kata dulu itu pernah kalau masak beli ikan bandeng gitu 1 potong aja, nunggu suami pulang udah makan baru saya makan gitu ya. Mau disisain juga nggak apa-apa gitu ya, udah terbiasa seperti itu. Masalah bisnis ini saya kan ya pertama-tama kan merasa kalau misalkan semakin banyaknya kebutuhan itu berarti pendapatan suami itu semakin harus dinaikkan gitu ya. Akhirnya ya saya nyoba bisnis sedikit-sedikit. Alhamdulillah setiap saya bisnis itu ngasih kemudahan aja ya. Tapi karena saya niatnya bisnis itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga ya. Karena saya menjalankan bisnis, saya sampai dapat trip ke Vietnam waktu itu. Tapi pas waktu saat ada pertemuan, saya kan merayu-rayu suami saya supaya mau ikut. Dan saya pun calling dulu sama leader saya, boleh nggak suami saya ikut, karena saat itu pas bulan puasa ya. Saya tidak mau meninggalkan suami saya berbuka puasa sendiri. Ternyata pas nyampe di tempat, suami saya tidak boleh masuk karena tidak mencapai target suami saya gitu kan. Karena saya itu selalu ikut serta, walaupun suami saya tidak bergerak, saya tetap ikut sertakan suami gitu biar bisa bersama. Nah, dari situ saya merasa ini bisnis baru tingkat segini saja sudah membuat saya harus berpisah dengan suami. Bagaimana kalau lebih besar? Akhirnya saya tinggalkan juga itu bisnis. Saya tidak ambil itu trip ke Vietnam itu gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai ya pendapatan suami kan sudah mulai lumayan lah kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin tidak besar banget tapi kami syukuri gitu ya. Nah, untuk bisnis yang ini yang sekarang yang saya jalani, karena saya kan niatnya juga hanya mengembangkan UMKM aja, ternyata ya alhamdulillah walaupun pasti kemudahan. Nah, kadang saya suka merayu-rayu suami saya, ayo dong ikut ini bergabung, maksudnya ikut berkecimpung di bisnis yang sedang saya jalani itu. Tapi kadang-kadang saya suka merasa begini, saya takut kalau misalkan mungkin karena di dinas ya, khawatirnya kalau ikut bisnis itu suami bukan harga diri ya, kehormatan suami saya itu di teman-teman sekuatnya itu menjadi turun lah, atau kurang penghormatannya lah dari bawahannya kalau misalnya berkecimpung juga dengan bisnis. Tapi di sisi lain saya merasa saya tidak mau saat menjalankan bisnis nanti sudah besar ada perasaan ini bisnis saya loh yang saya jalani. Saya pengen suatu saat itu saat bisnis ini besar, ini bisnis yang dijalankan bersama gitu. Nah, itu cara memulai dan bagaimana yang menstrategikan supaya suami saya itu ikut terlibat di bisnis ini supaya saat sudah besar ini saya tidak punya perasaan bahwa bisnis ini saya yang menjalankan sedikit gitu. Ini bisnis keluarga aja saya. Ya, semoga panjang aja. Kami tidak Oke. Kalau saya sih gini ya, kalau saya couplepreneur itu tidak harus suami kita itu terjun ke bisnis yang kita jalankan.
Karena membesarkan bisnis itu tidak harus bareng-bareng menjalankan bisnisnya seperti saya dengan Kang Deki. Cukup dengan beliau memberikan izin, kemudian mendengarkan ketika kita sedang mencari solusi masalah bisnis kita, itu saja sudah dukungan yang luar biasa. Apalagi kalau suami memang satu, dia tidak punya ketertarikan di dunia entrepreneur. Dia lebih suka untuk bekerja atau dia memang PNS ya. Tetapi juga jangan pernah kita berpikir, aduh kalau suami saya ikut bisnis pun nanti saya takut suami saya kehilangan harga diri dari bawahannya. Nggak ada yang seperti itu. Itu hanya perasaan Dek Lina saja ya, kayak begitu ya, gitu. Nggak ada. Karena bisnis itu adalah sebuah pride tersendiri, kebanggaan tersendiri loh Bu Lina. Ya, ketika ada seorang PNS yang dia menjalankan bisnis juga sepanjang dijalankan dengan sangat baik, itu kebanggaan tersendiri. Ya, terus kemudian itu juga bisa jadi contoh, karena banyak sekali sekarang orang yang bekerja, dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya dari gajinya dan akhirnya dia berhutang, bukan berbisnis. Ya, jadi sebetulnya itu bisa menjadi contoh bagaimana seorang PNS dia bisa kaya bukan dari PNS-nya, tapi dia membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Itu bisa. Jadi mindset terkait dengan seorang atasan kemudian berbisnis dan itu akan kehilangan penghargaan dari bawahannya, itu enggak banget. Ya, itu yang harus diubah. Dan juga tidak perlu juga memaksakan suami kita harus terlibat dengan bisnis kita secara langsung, nyemplung gitu ya, ngurusin ini, ngurusin itu. Karena buat saya sih, dengan suami memberikan izin itu sudah bentuk dukungan. Dengan suami mau mendengarkan, kemudian dia memberikan masukan, itu juga sudah merupakan dukungan. Dan jangan pernah merasa bahwa bisnis membesar itu tidak ada andil suami. Ini bisnis saya yang gedein, itu nggak ada. Ya, karena couple tidak harus couple-planner. Bentuk dukungan tidak harus berbisnis langsung. Ya, jadi itu sih Bu Lina kalau dari saya. Kalau dari Kang Deki? Ya, ya begitu katanya. Kira-kira kalau saya meminta Kang Deki sampai kemudian terjun ke bisnisnya Inscript, kemudian juga susah senangnya kami tanggung bersama, yaitu resiko. Ya, Kang Dekinya juga mau, tapi saya juga memaklumi Kang Deki itu bukan seorang entrepreneur yang dia itu suka jualan. Ya, dia itu ada di belakang layar, dia itu ada di belakang meja. Maka ketika teman-teman tadi mendengar ketika saya dalam kondisinya bangkrut pun bukan berarti bahwa Kang Deki kemudian yang menjadi salesnya. Enggak, tetap saya menjadi salesnya, Kang Deki yang mendukung saya bagaimana bisa menjadi seorang sales yang kembali canggih dengan apa? Dukungan belajar, dukungan nggak perlu mikirin lagi, nggak perlu mikirin uang dulu, yang penting adalah prosesnya yang tepat. Dan kemudian saya belajar kemana-mana, saya ikut sesi mentoring, saya coaching, saya belajar, saya baca buku lebih banyak gitu kan, alokasi waktu untuk belajarnya lebih luar biasa, didukung sama suami. Dan saya tidak akan bilang bahwa bisnis saya itu besar karena saya, karena peran saya hanya sebagai seorang sales. Kalau saya tidak didukung oleh Kang Deki dan didukung oleh tim saya, ada di bagian produksi, ada di bagian packing, ya bisnis juga nggak bakalan membesar, karena yang mengerjakan adalah saya sendiri. Jadi dukungan itu tidak harus suami terjun ke dalam bisnis kita, cukup dengan doanya, dukungannya, dan kemudian mendengarkan kita saat apapun gitu, itu adalah sebuah bentuk dukungan. Ya, gitu. Ya, terima kasih Tes. Ya. Oke, thank you. Yulia, kayaknya ini sudah jam 7.18. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi kita tutup aja dan nggak perlu ada presentasi ya, karena sudah terlalu siang. Dan mudah-mudahan kita akan kembali ketemu dengan saya hari Minggu ya. Saya Minggu Senin juga akan ketemu. Dan setiap minggu kita akan ngomongin tentang plan ya. Setiap Senin kita ngomongin tentang target, memecahkan masalah dalam satu hari. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Nggak tahu kalau Teteh bangkrut karena Teteh tetap berbagi, makanya nggak tahu bagaimana Teteh bisa menghadapi setenang itu. Itu jawabannya sudah ada ya, Uni Rahmi. Mudah-mudahan tadi Uni Rahmi juga mendengarkan dari awal sampai akhir. Intinya adalah perbanyak syukur. Gitu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.